Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pH larutan penyangga. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya untuk nanti langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pH larutan penyangga. Kalau sebelumnya kita membahas sifat larutan penyangga itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung bagaimana caranya menghitung pH dari larutan penyangga itu. Oke, kita mulai. Nah, penyangga itu kan kemarin dibagi menjadi dua ya, ada penyangga asam dan penyangga basa. Nah, kalau penyangga asam berarti itu artinya dia dapat mempertahankan pH. Penyangga itu kan kemarin bisa mempertahankan pH ya, berarti penyangga asam itu dapat mempertahankan pH dalam keadaan asam. Nah, ini ada beberapa rumusnya. Karena dia merupakan penyangga asam, maka dia berkaitan dengan konsentrasi H+ ya, yaitu rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah ya dibagi mol basa konjugasi. Atau bisa juga konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam dikali X. Nah, X ini adalah valensi dari ion yang lemah ya. Nanti kita akan bahas ya di contoh soal. Kemudian ada juga konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi garam dikali X. Pokoknya di atas itu adalah asam lemah ya, baik mol maupun konsentrasinya. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama aja, cuman ini tergantung di soal nanti. Di soal itu dapatnya apa, bentuk mol ya atau konsentrasi, tapi sebenarnya dasarnya sama-sama saja, yaitu di atas ini asam lemah dan di bawah ini garamnya atau konjugasinya, bahasa konjugasinya gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Nah, di sini dalam menghitung larutan penyangga asam itu ada dua cara ya. Dalam pengerjaannya itu ada dua cara. Ada cara pertama. Nah, cara pertama ini ciri-cirinya apa? Di soal itu biasanya diketahui asam lemahnya dan garamnya. Jadi kalian harus sudah bisa tuh. Kemarin itu kan kita udah belajar asam basa, jadi kalian harus sudah bisa membedakan asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat. Nah, itu harus bisa, dan garam itu bentuknya seperti apa. Nah, itu harus sudah bisa, kalian harus sudah bisa gitu ya. Oke, jadi untuk cara pertama ini nanti di soal diketahui asam lemah dan garamnya. Caranya itu langsung saja masukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Ya, tergantung dia nanti penyangganya asam atau basa. Kalau penyangga asam berarti tadi konsentrasi H+, langsung masukkan apa yang diketahui di soal itu ke dalam rumus. Nah, beda halnya dengan cara kedua ini. Ya, cara kedua ini pengerjaannya itu ketika di soal itu diketahuinya asam lemah dan basa kuat. Kalau ini kan tadi garamnya. Nah, kalau ini diketahui asam lemah dan basa kuatnya. Nah, kalau di soal ada yang seperti ini, maka harus direaksikan dulu. Caranya harus direaksikan dulu, tidak bisa langsung masuk ke rumus ya. Jadi harus direaksikan dulu. Nanti asam lemahnya ini ditambah basa kuat. Nah, ingat ya, kalau ada reaksi antara asam dan basa itu akan selalu menghasilkan garam dan air gitu kan. Maka kita reaksikan dulu asam lemah dan basa kuat, kemudian direaksikan mula-mula reaksi sisa. Nah, ketika dia memang termasuk ke dalam penyangga, nah itu yang lemah itu, ingat ya, penyangga itu yang lemah yang bersisa. Kalau kemarin kan hidrolisis itu apa? Asam dan basanya habis, garamnya yang bersisa. Nah, kalau di penyangga ini yang lemah yang bersisa. Kalau yang lemahnya asam berarti dia termasuk ke dalam penyangga asam gitu ya. Jadi harus bersisa nih asamnya gitu, dan garam dan airnya ini gitu ya. Jadi yang lemah yang bersisa itu ingatnya, oke? Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal. Ini memang sudah Ibu plotkan ke dalam contoh soal penyangga asam ya. Kita coba dulu baca soalnya.
Hitunglah pH larutan buffer ya. Buffer itu penyangga. Berikut, yang pertama itu 100 ml larutan HCN 0,1 molar dan 50 ml KCN 0,2 molar dengan Ka HCN sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, di sini pertama-tama kalau dalam pengerjaan soal seperti ini, kalian harus langsung lihat saja ke dalam senyawanya. Ini kan ada HCN dan ada KCN. Nah, kalian harus tahu dulu HCN ini apa. HCN ini kan adalah asam lemah ya. Asam lemah ya. Nah, KCN ini apa? KCN itu kan garam. Nah, berarti kalau diketahui asam lemah dan garamnya itu tadi apa? Pakai yang cara satu kan, karena diketahui asam lemah dan garamnya gitu kan. Oke. Nah, udah gitu kita berarti yang cara ini pakai cara yang pertama, yaitu langsung masukkan ke dalam rumus. Oke. Rumusnya apa berarti? Konsentrasi H+ sama dengan Ka. Nah, ini mol ya. Oke, N. Mol itu kan N ya. Mol asam lemah dibagi mol garam dikali X gitu kan. Ka-nya kan di sini udah ada nih nilainya 4 kali 10 pangkat min 5, masukkan ke dalam sini. Nah, mol kemudian masukkan molnya asam lemah. Molnya asam lemah kan di sini belum ada nih ya. Ini kan volume, ya kan? Ini molaritas ya, ini M-nya molaritas. Maka kita cari dulu apa? Cari dulu molnya HCN, ya kan? Cari dulu nih molnya HCN. Mol itu kan bisa dicari dari M dikali V kan, ya kan? Nah, maka kita M-nya di sini HCN 0,1. Maka 0,1 dikali dengan 100 mili ya. Maka berapa hasilnya? 10. Berapa nih? Maka hasilnya kan 10 ya. Nah, ini berarti Ibu ada salah penulisan nih. Ini 10 ya. Nah, ini 10 aja, nggak pakai pangkat min 1, 10. Kemudian, udah nih molnya HCN kan, kemudian mol garam. Garamnya itu kan KCN. Kita cari juga molnya garam. Molnya dari KCN. KCN itu ya. Sama M dikali V. M-nya itu 0,2 ya kan? Dikali berarti berapa tuh? 50 dikali 50, maka kan sama ya, 10. Nah, ini Ibu salah tulis ya. Ini berarti 10 ya, tidak pakai pangkat min 1, tidak, berarti 10. Tadi kan molnya asam lemah. Nah, ini dikali X. Karena apa? KCN itu kan ion lemahnya ini kan CN ya. CN-nya jumlahnya cuma ada 1, maka dikali 1. Atau mudahnya kalau tidak ada dalam kurung gitu, reaksinya misalnya dipangkatkan 2 kayak gitu, itu udah pasti nilai X-nya 1 karena jumlah ionnya lemahnya 1. Ini sudah tinggal dihitung. Ini kan 10 bagi 10 kali 1 kan 10. Ini kan berarti habis ya, berarti sisa 4 kali 10 pangkat min 5 itu untuk konsentrasi H+-nya. Maka pH-nya yaitu 5 min log 4, tinggal dibalikan 5 min log 4 gitu. Oke. Itu yang A. Gimana kalau yang B? Kita dulu baca dulu. B ini 100 ml NaOH 0,1 molar dan 100 ml CH3COH 0,1 molar dengan Ka CH3COH itu 1,76 kali 10 pangkat min 5. Langsung sama, lihat zatnya ini kan ada NaOH dan ada CH3COH ya. Nah, NaOH ini kan apa? Ini kan basa kuat ya. Ini kan basa kuat ya. CH3COH itu apa? Ini kan asam lemah gitu kan. Nah, ini diketahuinya basa kuat dan asam lemah, berarti pakai cara yang mana? Nah, asam lemah dan basa kuat berarti pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara mereaksikan terlebih dahulu. Maka direaksikan nih antara NaOH dan CH3COH ya. Nah, kita reaksikan NaOH direaksikan dengan CH3COH, tinggal aja di sini kan OH bergabung sama H, maka H2O. Nah, sisanya itu kan Na+ dan CH3COMin bergabung menjadi CH3CONA gitu kan, plus H2O gitu kan. Nah, kita cari dulu sama molnya NaOH dan molnya CH3COH. Nah, ini salah nulis, sorry ya. Ini salah nulis, berarti ini molnya NaOH ya.
ini molnya NaOH ya, dan ini molnya bukan KCN tapi COOH. Nah, sama mau cari molnya seperti tadi, yaitu dengan cara mereaksikan M dikali V ya, 0,1 dikali 100. Maka didapatkan molnya itu 10 milimol. Masukkan ke dalam sini nih di mula-mula. 10 milimol. Kemudian C3COH. Nah, C3COH itu molnya berapa? Sama. Ini kan nilainya 0,1 dikali 150 volumenya ya. Maka didapatkan 15 milimol. Masukkan ke sini 15 milimol. Nah, mula-mula ini kan reaktan, ini produk ya. Hasil atau produk. Mula-mula ya berarti belum terbentuk produk, maka kini dikosongkan dulu gitu kan. Kemudian sekarang cari yang bereaksi. Nah, cara cari bereaksi ini kan itu dengan cara reaksi pembatas, yaitu dengan cara molnya yang di sini dibagi koefisien itu yang di depan. Nah, berhubung reaksi ini sudah setara ya, Na-nya ada 1, O-nya ada 3, di sini juga ada 3, H-nya di sini 5, di sini juga udah 5, maka sudah setara dan koefisiennya itu sama-sama 1. Ya, maka 10 dibagi 1 kan 10, 15 dibagi 1 15, maka 10 sama 15 kecilan mana? Kecilan 10, maka yang bereaksi itu yang membatasi molnya itu ada 10. Di sini kan untuk 1 mol, itu 10 milimol. Untuk koefisiennya 1 juga di sini 10, berarti sama semua karena koefisiennya sama-sama 1. Di kiri panah itu dikurang, di kanan panah itu ditambah. Ya, maka kita lihat 10 dikurangi 10 habis. 15 dikurangi 10, 5 milimol. 0 ditambah 10, 10. 0 ditambah 10, 10. Kita lihat di sini. Ini kan yang bersisa C3COH. Yang C3COH itu tadi apa? Asam lemah. Oh, berarti benar. Reaksi ini merupakan penyangga karena bersisa nih asam lemahnya. Dan dia termasuknya tadi apa? Karena basa kuat dan asam lemah, lihat yang lemahnya asam, maka dia termasuk ke dalam penyangga asam. Rumusnya gimana? Rumusnya sama kayak tadi ya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol. Sama aja sama ini. Ini kan simbolnya N. N itu mol. Mol asam lemah dibagi mol garam dikali X gitu kan. Nah, Ka-nya ini tadi nilainya berapa? 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya tadi udah dihitung, yaitu yang ini nih. Yang dipakai ya, bukan yang itu, beda. Nah, yang dipakai tuh yang ini, yang sudah bersisa di sini posisinya gitu kan. Sama mol garamnya yang ini yang dipakai gitu. Jadi dimasukkan ke sini 5 milimol asam lemahnya kan. Terus kemudian mol garamnya itu kan 10, X-nya 1 karena ini ion lemahnya itu cuman jumlahnya ada 1. Pokoknya kalau yang enggak ada dalam kurung itu 1. Nah, ini kan ion yang lemah, itu jumlah X-nya itu karena jumlah ionnya ada 1 ya, gitu. Maka X-nya 1 ya. Kalau dalam kurung gitu itu 2. Nah, ini 2 atau 3, nah nanti tergantung yang di setelah kurungnya itu. Kemudian ini sudah dikalikan, ini kan setengah, berarti setengahnya dari ini kan itu didapatkan hasil 0,88 dikali 10 pangkat min 5, atau bisa juga dibentuk dengan 8,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, pH-nya berarti tinggal dibalik ya. Ini salah, bukan min 5. Kalau udah gini kan ini kan berubah ya. Di sini 1 kan, berarti ini bukan min 5 tapi min 6 gitu. Maka didapatkan hasil ininya ke depan 6 min log 8,8 gitu ya. Oke, itu yang merupakan penyangga asam. Paham ya? Jadi ada 2 cara, tergantung di soal itu yang diketahui zatnya apa. Ya, gitu. Kalau diketahuinya asam lemah dan garam, maka pakai cara yang pertama, langsung masukkan ke dalam rumus. Namun kalau misalnya yang diketahui di soal itu adalah asam lemah dan basa kuat, maka harus direaksikan terlebih dahulu dan dilihat yang bersisa itu harus yang lemah, ya. Oke. Kita masuk ke penyangga basa, ya. Penyangga basa berarti dia dapat mempertahankan pH pada keadaan basa. Nah, rumusnya ini karena basa itu kan kaitannya dengan konsentrasi OH-. Nah, berarti kalau basa di sini Kb. Kb dikali mol basa lemah dibagi mol basa atau asam. Ini asam konjugasi ya. Nah, ini asam. Itu aja deh. Asam konjugasi ya. Gitu.
asam konjugasi, atau juga bisa rumusnya KB dikali mol basa lemah dibagi mol garam dikali X, atau bisa juga rumusnya konsentrasi OH- sama dengan KB dikali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi garam dikali X. Sama kayak tadi, rumusnya sama aja, tergantung keadaan di soal. Oke? Nah, sama penyangga basa ini juga dibagi menjadi dua, sebenarnya sama aja. Ada cara pertama, ada cara kedua dalam pengerjaannya. Kalau tadi di penyangga asam itu asam lemah, nah kalau di penyangga basa maka yang lemahnya itu adalah basa. Kemudian dia diketahui juga sama garamnya atau asam konjugasinya. Nah, sama kayak yang tadi, ketika diketahui basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya, itu langsung masukkan ke dalam rumus, langsung dihitung. Namun beda halnya dengan yang diketahui kalau diketahui di soalnya basa lemah dan asam kuat, ya. Maka seperti tadi, direaksikan dulu basa lemah ditambahkan asam kuat, masukkan garam dan air, kemudian direaksikan mula-mula reaksi sisa, dan dilihat yang bersisa itu harus yang lemah, atau di sini karena penyangga basa maka yang bersisa yang lemahnya itu basanya. Oke, kita langsung masuk ke dalam soal. Nah, di sini Ibu ada contoh soal tentang penyangga basa. Kita baca dulu ya yang nomor 1. Nomor 1 itu adalah larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 60 ml larutan NH4OH 0,1 molar dan 40 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Jika diketahui KB-nya NH4OH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5, di sini ditanyakan berapa pH larutan penyangga tersebut. Seperti tadi, kalian harus langsung lihat zatnya di sini ya. Di sini ada NH4COH dan NH4Cl. Nah, NH4OH itu apa sih? Nah, ini kan ada OH-nya, maka ini merupakan basa lemah ya. Terus kemudian NH4Cl. NH4Cl apa? NH4Cl itu adalah garamnya. Garamnya. Oke? Maka kalau diketahui basa lemah dan garamnya apa tadi? Pakai cara pertama, yaitu langsung masukkan ke dalam rumus ya. Baik, di sini rumusnya berarti konsentrasi OH- karena dia merupakan penyangga basa, karena yang lemahnya basa. Maka pakai rumus konsentrasi OH- sama dengan KB dikali mol basa lemah dibagi mol garam. Nah, di sini kan belum diketahui nih molnya, sama kayak tadi, cari molnya. Mol dari siapa? Mol dari NH4OH ya kan? NH4OH. Tadi molaritas dikali volume. Nah, ini kan 0,1 dikali dengan 60 gitu kan. Maka didapatkan hasilnya 6. Masukkan nih ke sini. Ya kan? Terus kita cari molnya dari NH4Cl. Ya, molnya dari NH4Cl itu sama, yaitu ini kan 40 dikali 0,1 ya. 0,1 dikali 40. Maka didapatkan hasil itu 4 ya. Udah deh, tinggal dihitung. Kan udah tahu nih molnya masing-masing. Masukkan di sini mol basa lemahnya 6, mol garamnya 4. Nah, karena dia garamnya itu ion yang lemahnya jumlahnya 1, ini kan 1 ya. Pokoknya kalau nggak ada dalam kurung itu X-nya sama dengan 1. Ya, garamnya kalau nggak ada yang dalam kurung gitu penulisannya. Masukkan KB-nya di sini nilainya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya 6, ini kan. Mol garamnya 4, maka kita hitung didapatkan hasil konsentrasi OH-nya itu 2,7 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ingat, karena dia konsentrasi OH- tidak langsung ke pH, tapi ke pOH dulu. Ya, ke pOH dulu. Berarti pOH-nya tinggal dibalikan, ini 5-nya ke depan, 5 min log 2,7. Nah, pH itu kan sama dengan 14 dikurangi pOH ini. Ya, maka di sini 14 dikurangi si hasil pOH ini 5 min log 2,7 gitu kan. 14 dikurangi 5 itu kan 9. Min kali min plus ya, berarti log 2,7. Jadi hasilnya 9 plus log 2,7 ya. Jadi gitu, itu yang nomor 1. Karena diketahui, dia pakai cara yang pertama karena diketahui basa lemah dan garamnya. Jadi langsung masukkan ke dalam rumus, kemudian dihitung. Itu yang nomor 1 ya. Jadi pakai cara yang pertama, nomor 1 ini.
Nah, kita masuk ke yang nomor 2 nih, kita coba yang nomor 2. Nomor 2 ini kita baca dulu soalnya. pH hasil pencampuran 200 ml HCl 0,2 molar dengan 200 ml NH4OH 0,4 molar dengan KB-nya 1 kali 10 pangkat 5 adalah, jadi ditanyakan pH. Sama seperti tadi, langsung lihat zatnya. Zatnya di sini ada HCl, ada NH4OH. Nah, HCl itu apa? HCl itu asam kuat kan ya. Asam kuat. NH4OH itu apa? NH4OH itu basa lemah. Oh, berarti diketahui asam kuat dan basa lemahnya. Berarti tadi apa? Pakai rumus yang cara yang kedua ini kan, yang ini kan direaksikan dulu. Maka kita reaksikan nih. HCl direaksikan dengan NH4OH. Nah, ini kan H gabung sama OH jadi H2O, berarti sisa NH4 dan Cl, maka bergabung membentuk garam NH4Cl. Nah, kita lihat di sini apakah sudah setara. Di sini hanya ada 6 ya. 4 ini 1 4 5 6. Nah, di sini juga 4 tambah 2 6. Kemudian Cl-nya di sini 1, di sini juga udah 1. Sama ya. Di sini N-nya 1, di sini juga N-nya 1. Ya, kemudian O-nya di sini 1, di sini juga 1. Berarti reaksi ini sudah setara ya. Berarti langsung kita buatkan mula-mula reaksi sisa ya. Kemudian molnya HCl kita cari nih. M-nya kan ini kan tadi 0,2 dikali 200 ya, didapatkan hasil 40 mmol. Masukkan ke dalam sini mula-mula. Kemudian molnya NH4OH sama, dia 0,4 nih dikali 200, didapatkan hasil 80 mmol. 80 mmol. Ingat, produk itu kan belum terbentuk ya. Kemudian ingat di sini yang bereaksi ini caranya dengan cara cari reaksi pembatas, yaitu mol dibagi koefisien, kemudian cari yang paling kecil. Di sini kan sama koefisiennya sama-sama 1 ya, 40 bagi 1 40. 80 dibagi 1 80. Berarti 40 sama 80 kecilan mana? Kecilan 40, maka yang bereaksi sini 40. Di sini koefisiennya sama, maka di sini semuanya 40. Di kiri dikurang, di kanan ditambah. 40 dikurangi 40 habis. 80 dikurangi 40, 40. 0 ditambah 40, 40. 0 ditambah 40, 40. Nah, kita lihat di sini, yang bersisa apa nih? NH4OH. NH4OH tadi apa? Basa lemah. Berarti benar. Karena yang bersisa itu yang lemah, maka dia termasuk penyangga. Karena yang bersisa di sini yang lemahnya basa, maka ini merupakan basa lemah. Ini merupakan penyangga basa, gitu ya. Nah, oke. Maka kita masukkan ke rumus penyangga basa, yaitu tadi rumusnya apa? Konsentrasi OH- sama dengan KB dikali mol basa lemah dibagi mol garam dikali X. Ingat ya. Mol basa lemahnya itu yang sudah bereaksi ini, yang sisanya ini 40, sama garamnya yang ini 40 gitu yang dipakai, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Gitu ya, sudah. Di sini 40, di sini juga 40, habis ya. Berarti bisa 10 pangkat 5. Berarti pOH-nya dulu, ingat kalau konsentrasi OH maksudnya pOH dulu. Berarti pOH-nya 5. pH itu apa? 14 dikurangi pOH, berarti 14 dikurangi 5. Didapatkanlah pH-nya sebesar 9. Gitu ya. Itulah jadi seperti itu. Ini pakai cara kedua karena dia diketahui basa lemah dan asam kuatnya, maka harus direaksikan dulu, kemudian dicari apakah benar yang bersisanya itu yang lemah. Kalau lemah berarti dia memang betul penyangga, masukkan ke dalam rumus yang penyangga ya, karena yang di sini yang lemahnya basa, maka penyangganya penyangga basa gitu. Dan ingat yang diambil itu molnya yang sini yang sudah bersisa. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Jadi itu cara menghitung pH dari larutan penyangga, baik penyangga asam maupun penyangga basa. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika masih ada pertanyaan yang masih belum dipahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau bisa tanyakan di grup Classroom, atau bisa tanyakan di WhatsApp Ibu ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.